Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Al-Fakir Abdul Hakim di channel Majelis Abdul Hakim. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat fenomenal, yang sangat populer, terkenal di kalangan semua orang, yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Awli Al-Haddad, seorang ulama besar dari Hadramut, penganut mazhab Imam Syafi'i, dan beliau adalah seorang wali agung yang sudah menduduki tingkat qutbiyah atau pemimpinnya para wali yang menurut riwayat selama 40 tahun, yang nanti insya Allah akan kita bahas di video yang akan selanjutnya, bagaimana biografi beliau Al-Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah Al-Habib Abdullah bin Awli Al-Haddad. Selanjutnya kita akan membahas muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya kita, duduknya kita, bisa ngajinya kita, bisa beribadahnya kita, bisanya melakukan semua kegiatan kita, itu kita karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi makna dari la haula wala quwata illa billah, apapun yang kita lakukan itu kita tidak bisa kecuali dengan kehendak dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan walaupun kita melakukan ketib, kalau Allah tidak memberikan kekuatan, maka kita tidak akan bisa. Sungguh begitu dhaifnya kita, begitu lemahnya kita. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kita tidak mempunyai ilmu, illa ma'allam tanah, kecuali engkau mengajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Coba kita pahami sekali lagi, la ilma lana, kita tidak akan mempunyai ilmu, kita tidak akan mempunyai pengetahuan. Ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan ilmu itu wajib, tapi hak yang memberikan ilmu kepada kita tiada lain dan tiada pula kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka, sesungguhnya Allah, ya engkau ya Rabb, antal alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Orang kalau sudah mengetahui, maka biasanya dia akan menjadi orang yang bijaksana. Kemudian dilanjutkan oleh mu'alif kitab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau, Alhamdulillah, maha suci Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang menjadikan dakwah, mengajak kepada petunjuk, waddalala 'alal khairi, dan petunjuk kepada kebaikan, wan nasihata lil muslimin, dan nasihat kepada orang muslimin, min afdhalil qurbat, termasuk dari salah satu amal yang utama atau amaliyah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'i darajat, dan derajat yang paling tinggi, wa ahammil muhimmati fiddin, dan urusan yang paling penting dalam sebuah agama. Mengajak kepada petunjuk Allah, menunjukkan kepada kebaikan, dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin, itu termasuk daripada sekian ibadah yang paling agung di sisi Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ibadah itu banyak macamnya, sholat, zakat, berpuasa, haji, zikir, bersenyum, bersedekah, itu semua merupakan kegiatan ibadah. Tetapi di antara sekian ibadah yang paling utama yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, salah satunya adalah, yang utama juga banyak, yaitu mengajak kepada petunjuk Allah. Seperti apa yang kita lakukan saat ini. Kita ngaji bareng-bareng, duduk bareng-bareng, mendengarkan, kemudian menyebarkan, itu termasuk daripada mengajak kepada kebaikan. Rasulullah SAW ad-dal lil khair kafa'ilihi,
petunjuk, orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi yuk, sekali lagi, janganlah pernah bosan-bosan kita gerakkan diri kita, hati kita untuk selalu menyebarkan kebaikan, untuk selalu menyebarkan dakwah, untuk selalu menyebarkan petunjuk kepada kebaikan. Janganlah maksiat yang kita sebarkan, janganlah kegiatan yang mungkar yang kita sebarkan, karena itu akan menjadi dosa jariah. Yuk kita pupuk mulai saat ini pahala jariah agar itu bisa dapat memberikan manfaat kita di akhir nanti. Wadzalika sabilu anbiya'illah, dan itu merupakan jalan yang ditempuh para nabi-nabi Allah wal mursalin yang diutus oleh Allah. Semua nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, semuanya itu mengajak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus untuk mengajak kepada kemungkaran. Itu tidak ada. Semuanya mengajak kepada kebaikan dengan jalan dakwah mereka masing-masing. Nah, saat ini bagi kita yang tidak bisa berdakwah, kita bisa melakukannya dengan cara membuat video atau konten-konten yang mengandung petunjuk kepada Allah. Bagi yang tidak bisa membuat, jangan khawatir. Cukup dengan share, cukup dengan menyebarkan kebaikan, itu akan dihitung termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa auliya'is shalihin, dan para wali-wali Allah yang saleh. Wal ulama il amilin, dan ulama-ulama yang mengamalkan, ar-rasikhina fil ilmi wal yakin, yang ilmunya menetap di dalam hatinya, yang dia sudah mempunyai keyakinan dan sudah mengamalkan ilmu-ilmunya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sholawat dan memberikan keselamatan kepada sayyidina wa maulana Muhammad, Nabi kita Muhammad ar-Rasulil Amin, seorang Rasul yang terpercaya, wal Habibil Makin, dan seorang kekasih yang mempunyai kedudukan atau tempat, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan imamnya orang-orang yang, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqina wal lahiqin, dan tuannya orang-orang terdahulu dan akan datang, wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina as-sadiqin, dan pada keluarganya serta sahabat-sahabatnya al-mukhlisina as-sadiqin, orang-orang yang sudah ikhlas, orang-orang yang sudah memberikan kebenaran kepada Nabi Allah Muhammad, wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumidin, dan juga kepada pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ini adalah pembukaan mukaddimah dari kitab An-Nasaihud Diniyah bagian yang pertama. Yang untuk bagian keduanya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Demikian, sekali lagi jangan lupa untuk like dan share apabila video ini bermanfaat. Yuk kita gerakkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk tetap berdakwah. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan komentar di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, karena sejatinya kita adalah ngaji bareng, bukan kita saling menggurui. Dan tentunya semoga apa yang kita kerjakan semua semata-mata karena Allah dan terima di sisi Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.